Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita belum masuk ke kitab Syarhu Hilyati Thalibil Ilmi, tapi kita coba membacakan tadabbur Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Faba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Bacakanlah atas mereka tentang kisah dua anak Adam dengan kisah yang benar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membacakan kisah dua putra Adam bernama Qabil dan Habil. Kepada siapa diperintahkan? Kepada kaum Yahudi. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahasanya agak lebih keras. Sampaikan kisah ini kepada saudara-saudara khinzir dan saudara-saudara Qiradah. Kalau khinzir yang haram kita makan. Sampaikanlah kisah ini kepada saudara-saudara babi dan saudara-saudara kera. Yang dimaksud adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Waman mislahum, dan orang-orang yang seumpama dengan mereka. Orang Yahudi karakternya itu memiliki ilmu, dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak ikuti kebenaran, malah dia bolak-balikkan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu karakternya mereka. Tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan kebenaran itu, malah sebaliknya dia halangi kebenaran tersebut. Kabarkan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam dengan kisah yang hak, benar, la kizbafi, tidak ada dusta, tidak ada khayalan, tidak ada ilustrasi, tetapi kisahnya benar-benar ada. Iz qarraba qurbanan, sebutkan dalam tafsir, akhraja kullum minhuma syai'an min malihi liqasdi taqarrubi ila Allah. Ketika kedua anak Adam ini mengeluarkan masing-masing dari hartanya dengan tujuan
kurbanan. Kurban di sini tidak maknanya seperti yang makna kurban kita sembelih nanti di Idul Adha. Tapi makna kurbanan di sini adalah harta yang dikeluarkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Berasal dari kata kurbun, qaribun, dekat. Kedua anak Adam ini, Qabil dan Habil, masing-masing mengeluarkan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qabil dikenal dengan petani, dia sebagai orang yang bercocok tanam. Sedangkan adiknya Habil pengembala kambing. Dan masing-masing kedua putra Adam ini mendekatkan diri kepada Allah melalui harta yang mereka miliki. Fatuqubbila min ahadihima, ternyata satu dari duanya hanya diterima kurbannya, hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu harta Qabil. Kalau abangnya tadi bernama Habil, abangnya bernama Qabil, mempersembahkan hartanya dari tumbuh-tumbuhan, ada yang menyebutkan gandum, sedangkan adiknya Habil mempersembahkan hartanya dari domba yang terbaik, dengan tujuan tadi at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kurban yang kita biasa dengar adalah sembelihan dari binatang ternak yang dilakukan pada hari-hari nahar, tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dengan tujuan juga taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu sembelihan. Sedangkan kurbanan yang dimaksud di sini bukan semata dengan hewan, tetapi sebagaimana Qabil tadi, sang abang mempersembahkan hartanya dari tumbuh-tumbuhan, gandum, sedangkan adiknya Habil mempersembahkan dari domba yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan daripada si adik. Saat itu syariatnya sebagai tanda diterima kurban atau harta yang diberikan kepada Allah untuk dekatkan dirinya, Allah mengutus api dari langit. Begitu turun api, dia makan, dia lahap korbannya daripada Habil, domba Habil, dan tidak diambil korbannya Qabil, si abang. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima dari yang lain, milik si Qabil. Qala, si abang ini marah, dia cemburu. Kenapa pemberian saya, pengorbanan saya tidak diterima oleh Allah? Karena dia cemburu, dia hasad, maka dia keluarkan satu kata yang sangat berbahaya. Dia mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Pengorbanannya tidak diterima oleh Allah, sasarannya adik kandungnya. La aqtulannak. Dijawab oleh si adik, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya Allah itu menerima pengorbanan dari orang yang bertakwa. Ini juga sesuai dengan ayat Allah di surat Al-Hajj. Ketika berbicara tentang hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging hewan kurban dan darah-darah yang ditumpahkan, bukan itu yang sampai kepada Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwa. Bukan hewannya itu. Bukan harganya mahalnya, yang terbaiknya, bukan. Bukan itu semata, tetapi yang menjadi ukuran sesungguhnya adalah ketakwaan orang yang berkurban itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah ini berawal dari satu syariat di zaman Adam alaihissalam
bahwa anak Adam itu lahir sekaligus dua. Setiap kali lahir dua, satu laki, satu perempuan. Dan karena zaman itu manusia belum banyak, maka syariatnya diperbolehkan menikah dengan adik kandungnya, tetapi beda masa keluarnya. Qabil lahir dengan adiknya perempuan, Habil juga lahir dengan saudarinya perempuan. Dan secara syariat saat itu ditukar. Adiknya Qabil dinikahkan dengan Habil dan adiknya Habil dinikahkan dengan Qabil. Masalahnya adalah adiknya Habil ini tidak cantik. Sedangkan saudari daripada Qabil cantik jelita. Dia tidak rela saudari kembarannya ini dinikahi oleh adiknya Habil. Tidak rela dia. Dia mengatakan, saya yang paling berhak daripada kamu karena saya lahir bersama dia. Sementara syariat saat itu diroker, disilangkan. Tidak setuju dengan syariat Allah. Apa yang terjadi? Dibuatlah satu keputusan oleh ayahnya Adam alaihissalam. Kalau begitu, coba kalian berdua berkorban, mempersembahkan sesuatu harta yang terbaik yang kalian miliki. Siapa yang diterima pemberiannya, maka dialah yang berhak untuk menikahi saudari Qabil yang cantik tadi. Semangatlah mereka berdua untuk mempersembahkan. Sebagaimana tadi Qabil seorang petani bercocok tanam, dia korbankan gandum, sedangkan Habil penggembala, dia korbankan domba. Ada yang menyebutkan, ulama tafsir menyebutkan sebahagian dia korbankan sapi. Tapi yang banyak menyebutkan itu domba yang terbaik diberikan oleh Habil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus api tadi ternyata memakan korban daripada Habil si adik. Artinya Habil secara syariat saat itu berhak mengawini, menikahi saudari daripada Qabil yang cantik. Ternyata keputusan Allah ini tidak rela si Qabil. Timbullah hasad. Hasad ini kalau sudah masuk pada diri seseorang, dia tidak mengenal saudara dekat. Berbagai macam tingkatan hasad disebutkan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan 3 tingkatan, ada yang menyebutkan 4 tingkatan. Tingkatan pertama dan yang paling tinggi adalah an yuhibba zawalan ni'mati 'anin nas wa in kana dzalika la yantaqilu ilaih. Ini tingkatan hasad kelas super VIP, paling tinggi. Mengharapkan nikmat orang lain agar hilang meskipun nikmat itu tidak pindah pada dirinya. Ini yang tertinggi tingkatan hasad. Sebagai contoh, Allah takdirkan tetangga kita mendapat jabatan kepala dinas. Nikmat bagi yang mendapatkannya ini, nikmat. Kita hasad, kita berupaya agar jabatan itu tidak didapat oleh tetangga kita tadi. Meskipun kita juga tidak dapat, yang penting dia jangan. Oh, ini kelas paling tinggi hasadnya. Pokoknya dia jangan dapat jabatan itu. Saya enggak dapat, enggak apa-apa, dua-dua enggak dapat, yang penting dia juga jangan. Model seperti ini kemungkinannya tidak ada di Banda Aceh. Tidak ada di negeri seberang yang ada itu. Tidak ada masalah saya tidak mengisi pengajian di masjid itu, yang penting dia juga jangan. Itu enggak ada di sini. Tidak ada masalah saya menjadi pengurus masjid di situ, tidak ada masalah. Yang penting dia juga jangan. Itu kelas super, apalagi VIP. Di atasnya lagi masih ada paling tinggi.
Ini yang pertama. Yang kedua, turun sedikit kelas VIP. An yuhibba zawalan ni'mati ilaihi lidaghbatihi tilkan ni'mah. Dia ingin nikmat yang didapat oleh orang hilang dan pindah kepada dia. Masih mendingan sedikit. Mendingannya adalah yang dapat jabatan itu. Jabatan yang dipegang oleh tetangganya tadi, kepala dinas, dia tidak rela, dia harapkan jabatan itu ada untuk dirinya. Ada bedanya sedikit dengan yang pertama. Yang ketiga, dia tidak mengharapkan nikmat yang dimiliki orang itu, tetapi dia ingin yang sama seperti orang itu. Dia tidak menginginkan milik orang itu secara zat, tetapi dia ingin yang sama. Jika tidak didapatkan yang sama, maka dia berharap hilang juga punya orang itu, lari ke dirinya. Yang ketiga, di bawahnya sedikit. Yang keempat, dia berharapkan hal yang sama dimiliki oleh orang. Dia berharap mendapatkan nikmat yang sama didapatkan oleh orang, namun jika tidak berhasil, dia tidak berharap milik orang itu hilang. Ada keinginan untuk mendapatkan yang sama, bukan milik orang itu tapi yang sama, sejenis. Namun jika tidak dapat juga, dia tidak berharap milik orang itu, nikmat yang didapat orang itu hilang. Kalau model yang keempat ini tidak dianggap berdosa. Dia tidak masuk yang tercela. Yang tercela nomor 3, nomor 2, nomor 1. Yang tertinggi tadi, dia tidak rela ada orang lain mendapatkan nikmat meskipun nikmat itu tidak berpindah pada dirinya. Ini kelas yang tertinggi. Sedangkan Qabil ini masuk ke mana ini? Masuk nomor super VIP, eksekutif, ekonomi. Nomor 2 dia masuk. Dia tidak rela adik kandungnya mendapatkan nikmat, yaitu menikahi saudarinya yang cantik. Dia harapkan nikmat itu untuk dirinya. Hasad ini tadi tidak mengenal saudara dekat. Bila hasad itu ada pada diri seseorang, hilang akal sihatnya. Oleh karena itu pula, maka disyariatkan kepada kita untuk membaca surat yang namanya Al-Falaq setiap selesai salat fardu. Selesai salat maghrib tadi, kita baca Qul huwallahu ahad, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Di antara perkara yang mesti kita memohon kepada Allah dalam surah Al-Falaq itu adalah min syarri hasidin idza hasad. Bahaya sekali sifat hasad itu. Membuat orang jadi gelap, hilang akal sehatnya. Tega dia bunuh adik kandungnya. Dia masih dapat nikmat, bisa menikah dengan adiknya atau saudarinya si Habil, tetapi dia enggak puas dengan syariat Allah. Akhirnya dia bunuhlah adiknya. Apa dijawab oleh sang adik ketika keinginan abangnya untuk membunuh? La im basatta ilayya yadaka, seandainya engkau hulurkan tanganmu kepadaku, litaqtulani, untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, saya tidak akan mengulurkan tangan untuk membunuhmu. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa sebenarnya Habil itu bukan penakut, bahkan secara fisik dia lebih kuat daripada Qabil. Seakan-akan dia mengatakan, wahai abangku yang tercinta, saya bukan takut sama kamu. Meskipun engkau berkeinginan besar untuk membunuhku, saya tidak akan melawan. Saya tidak akan balas. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Idza tawajjahal muslimani, ada riwayat yang lain, idzal taqal muslimani bisayfayhima
fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila bertemu dua orang muslim, apabila berhadapan dua orang muslim dengan masing-masing membawa pedang, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Hadzal qatilu famal maqtulu ya Rasulullah. Kami paham bahwa orang yang membunuh itu masuk neraka. Ada apa gerangan dengan orang yang terbunuh juga masuk neraka? Wahai Rasulullah, kata sahabat, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu juga berkeinginan kuat untuk membunuh sahabatnya. Kalah kesempatan, dua-dua masuk neraka. Si adik ini tidak mau membunuh abangnya. Secara kekuatan dia lebih kuat. Ma ana bibasitin yadiya ilaika. Saya tidak akan hulurkan tangan saya li aqtulaka untuk membunuh kamu. Tidak. Kenapa juga tidak mau dia membunuh? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah menjadikan seseorang terhindar dari berbuat dosa. Kalau rasa takut hilang dari diri kita, bebas dosa akan dilakukan. Maka pendidikan takut ini, rasa takut kepada Allah ini saja dijadikan konsep sebagai kurikulum pendidikan, sudah aman dunia. Tidak ada yang berani mencuri, tidak ada yang mencari menipu, tidak ada yang mencari curang, tidak ada yang berani korupsi, tidak ada yang berani menyogok, tidak ada yang berani dan seterusnya. Satu konsep ini saja. Memiliki prinsip inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Sebaliknya, jika konsep takut kepada Allah hilang, kacau dunia. Pembunuhan di mana-mana. Korupsi tak pernah berhenti. Tipu menipu menjadi kebiasaan, sogok menyogok seperti yang tak berdosa. Dan seterusnya dan seterusnya. Konsep kelihatan sederhana, tetapi ternyata imbasnya bisa menjadi tenang hidup di dunia ini atau kacau balau dunia ini. Inilah ternyata yang dimiliki oleh Habil sang adik. Bukan saya takut untuk membunuhmu, bukan saya tidak kuat untuk membunuhmu wahai abangku. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb pencipta segala alam. Di ayat berikutnya, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Jika engkau juga tetap membunuh, sesungguhnya aku ingin engkau datang kepada Allah, kembali kepada Allah dengan membawa dosaku karena membunuh dan dosamu sendiri, dosa-dosamu yang engkau lakukan sebelumnya. Diingatkan oleh adiknya, jangan lakukan bang, karena jika engkau lakukan juga dosa membunuh ini besar dan dosa-dosa kamu sebelumnya juga ada. Jangan lakukan. Diingatkan oleh adiknya. Adik masih sadar, adiknya masih normal. Diingatkan lagi, fatakuna min ashabin nar. Akibat dosa membunuh ini menjadikan engkau masuk ke dalam neraka. Diingatkan. Wadzalika jazaa'udz zalimin. Tambah lagi nasihatnya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Wahai abangda, jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Ikuti saja syariat Allah. Apa yang terjadi? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Tambah menggebu-gebu. Tambah panas. Seakan-akan nasihat yang diterima dari adiknya itu menjadi motivasi bagi dia untuk membunuh. Semakin semangat. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu. Lalu dia bunuh juga. Setelah dia bunuh, fa asbaha minal khasirin. Jadilah ia orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia apa? Kehilangan saudara.
Saudara itu lebih mahal daripada harta kekayaan. Kalau ada di antara hamba Allah, hanya gara-gara harta waris dia rela putus silaturahim, ini sangat menyedihkan. Harta bisa dicari, saudara tidak bisa. Saudara yang satu bapak satu ibu kita tidak bisa dicari, tidak bisa dibeli. Maka jangan sampai ada di antara hamba-hamba Allah, kaum muslimin, hanya karena harta itu. Harta ini pun peninggalan dari orang tua. Tidak ada usaha dari kita, hanya ditinggalkan oleh orang tua, lalu peninggalan orang tua menjadi sebab putusnya silaturahim. Sedih sekali, ada 2 orang bersaudara sampai masuk ke pengadilan hanya gara-gara harta. La haula wala quwata illa billah. Pendidikan dilihat oleh orang, disaksikan, ada hakim, mungkin juga masuk lagi ke koran, hanya gara-gara harta. Sedih sekali. Kalau kisahnya Habil dan Qabil, Allah sebutkan dalam Al-Quran dan terbaca sepanjang zaman sampai hari kiamat terbaca. Jangan sampai juga kisah kita dibaca oleh manusia belakangan, ditempelkan di koran-koran. Ambil saja harta itu bang, ambil saja harta itu dek. Kalau gara-gara itu putus silaturahim kita, ambil semua. Masya Allah. Inilah yang terjadi pada Qabil. Tidak siap adiknya bahagia. Kalau bahasa sekarang, Qabil ini memiliki prinsip SMS, itulah Qabil. Jangan buat nama anak nanti Qabil, jangan. Cucu juga jangan. Dia punya prinsip SMS. Susah melihat orang senang. Tak bisa. Ada hamba Allah yang dapat nikmat, dia enggak tenang. Enggak tenang hidupnya. Nah, kemudian setelah dia bunuh adiknya, bingung mau diapakan ini adik. Karena itu orang yang pertama terjadi pembunuhan. Dalam hadis disebutkan, setiap orang yang membunuh sekarang ini, semenjak terjadi pembunuhan awal, maka semua orang yang membunuh setelahnya dosa kena juga Qabil. Dan itu juga menjadi landasan oleh para ulama sehingga keluar hadis, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, dia orang yang pertama melakukan keburukan itu, maka semua orang yang melakukan keburukan setelahnya, dia juga dapat saldo dosanya. Kalau seandainya di kampung kita ini, kita orang yang pertama menciptakan judi jenis game, apa yang diharamkan baru-baru? Kita orang yang pertama menemukan sistem melalui game ini adanya perjudian, maka setelah pun kita meninggal, semua orang yang melaksanakan mengikutinya, dosanya juga kena si penemu pertama. Beruntunglah orang yang menjadi penemu kebaikan pertama. Seandainya yang menciptakan lampu ini orang yang muslim, orang Islam, maka setiap pengajian malam Rabu kita di sini, pahala yang kita duduk-duduk di sini, si penemu juga dapat pahalanya. Tapi sekarang sepertinya dia enggak muslim, pencipta lampu itu. Qabil mendapatkan dosa setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini. Setiap terjadi pembunuhan, Qabil dapat imbas dosanya. Dia bingung bagaimana setelah ini. Apa yang saya lakukan terhadap adik saya yang telah saya bunuh? Faba'asallahu ghuraban, Allah mengutus seekor burung gagak. Burung ini pun berantem, bunuh-membunuh, satu terbunuh. Akhirnya burung ini
menggali tanah untuk menanam temannya yang sudah dia bunuh. Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Agar burung ini menunjukkan kepada Qabil bagaimana cara menanam saudaranya. Karena dia orang yang pertama membunuh, maka dia tidak tahu mau dibagaimanakan. Apakah dibakar atau bagaimana, tidak tahu dia. Maka Allah berikan syariat untuk anak Adam agar dikebumikan. Dia belajar dari seekor burung. Ini juga menjadi pelajaran penting bahwa kebaikan itu diambil dari siapa saja. Boleh jadi kebaikan itu ada dari orang yang di bawah kita levelnya. Seorang bapak bisa mengambil pelajaran dari anaknya, dari cucunya. Mungkin saja anak cucu kita sudah mendapatkan ilmu yang kita dulu tidak sempat menghafalnya. Ketika kita minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, datang cucu kita, la ta'kulu bishimal wala tashrabu bishimal. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih cucuku. Senang telah mendapatkan ilmu ini. Di masa kakek dulu, di TK kakek dulu enggak ada begini. Karena belum ada TK masa itu. Seorang Qabil belajar dari seekor burung. Kita tidak boleh merasa di atas sehingga malu kita mengambil kebaikan dari orang yang di bawah level kita. Qala ya wailata, celakalah aku, kata Qabil. A'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Apakah aku tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh burung ini? Fa uwariya sawata akhi, sehingga aku bisa menguburkan mayat saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, jadilah ia termasuk orang yang menyesal. Tapi apa boleh buat, penyesalan selalu memang di akhir bahagiannya. Maka sebelum menyesal itu selalu kita awali dengan pemikiran. Kata pepatah, bersisir dulu sebelum berkaca, berfikir dulu sebelum berkata. Begitu juga bertindak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan sifat hasad dari diri kita, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Kata Ali bin Abi Thalib, bukan beramal itu yang menjadi inti, tapi intinya penerimaan terhadap amalan itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Idul Adha ini bisa kita tunjukkan takwa kita melalui hewan kurban yang akan kita persembahkan nantinya. Sebelum kita tutup, masih ada waktu? Masih ada waktu, barangkali bisa kita sempurnakan. Kepada jemaah kita persilakan. Masih ada waktu 12 menit lagi untuk kita bertanya. Lanjut Ustaz. Nah, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Masih ada 10 menit. Masya Allah. Sudah habis materinya ini? Iya, ada penyempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang, mungkin di luar tema Ustaz lah, tentang hadis apabila kita tidak solat Isya sama subuh berjamaah, itu kita akan digolongkan kepada orang-orang yang munafik. Nah, apabila kita salah satunya kita solat Isya secara berjamaah setiap terus menerus, tetapi tidak solat subuh berjamaah, apakah kita masih termasuk dari dalam golongan apa tu Ustaz? Sebenarnya apakah munafik memang munafik atau gimana? Terima kasih.
Luar biasa ini. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau buta. Minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bisa sholat di rumah karena tidak ada yang bisa menuntun beliau. Diizinkan. Falamma tawalla, ketika berpaling, da'ahu Nabi SAW, atasma'un nida, apakah engkau mendengar azan dari rumahmu? Sahabat yang buta ini mengatakan, na'am, fa'ajibhu. Ya Rasulullah, saya dengar azan dari rumah saya. Nabi SAW menjawab, penuhilah panggilan azan itu. Seorang sahabat, saat itu kota Madinah gelap gulita, tidak ada terang seperti sekarang. Kondisi sulit perjalanan, dan beliau orangnya tidak bisa melihat. Tidak diizinkan untuk sholat di rumah karena masih kedengaran azan. Bagaimana kira-kira dengan orang yang sehat bugar, ada kendaraan di rumahnya, dekat lagi dari masjid, adakah kemungkinan diizinkan sholat di rumah? Maka di zaman sahabat, untuk mendeteksi orang ini benar-benar sungguh imannya atau hanya berpura-pura beriman, standarnya mereka gunakan adalah bagaimana perhatiannya terhadap sholat jamaah. Bahkan ada stempel bagi mereka yang bermudah-mudah meninggalkan jamaah, distempel dengan nifaq, orang munafik. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu disebutkan kalau dia sholatnya malas-malas. Dalam surah An-Nisa di bahagian terakhir, juz 5, lembaran terakhir. Ayatnya lupa, nomor ayatnya. Qamu kusala, mereka malas-malas. Dalam surah An-Nisa juga, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi perang yang mencekam, tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah. Kondisi yang mencekam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bagi kaum laki-laki tidak ada alasan untuk sholat di rumah ketika masih ada azan berkumandang di masjid. Tidak ada alasan kita tidak pergi ke masjid. Berbeda dengan perempuan dalam hal ini. Perempuan diizinkan di rumah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, la tamna'u nisa'akumul masajida. Jangan larang wanita-wanita kalian pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun. Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini beda konsepnya. Ketika ada sahabat bersama Nabi SAW dipanggil, dikumpulkan kayu bakar. Saya berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang sholat di rumah. Laki-laki yang sholat di rumah, saya berkeinginan untuk membakarnya. Hampir dibakar itu. Laki-laki yang sholat di rumah, hampir dibakar rumahnya oleh Rasul SAW. Suami istri jangan terbalik. Suami semestinya sholat di rumah, sholat di masjid. Ini terbalik. Istrinya semangat di masjid, suaminya semangat di rumah. Kalau ada kondisi suami istri seperti itu, bagusnya ditukar pakaiannya. Suaminya pakai rok, pakai mukena, istrinya pakai celana, pakai baju koko, pakai peci. Tidak boleh dibalik posisi. Posisi laki-laki itu di masjid, posisi perempuan itu di rumah. Meskipun Nabi SAW mengizinkan perempuan ke masjid dengan syarat-syarat tentunya. Jadi benar kalau di zaman sahabat
Yang malas jamaah itu langsung dicap itu stempel. Laki-laki yang malas ke jamaah. Kalau Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan jika laki-laki idza ra'aitar rajula yatahawanu fi takbiratil ihram faghsil yadaka minhu. Kalau melihat seorang laki-laki bermudah-mudah meninggalkan takbiratul ihram, bukan meninggalkan jamaah, bermudah-mudah meninggalkan takbiratul ihram, cuci tanganmu darinya. Jangan sentuh lagi itu tangan itu. Bukan mahram itu. Ibrahim bin Adham kalau melihat laki-laki yang bermudah-mudah meninggalkan takbiratul ihram, dia sholat jamaah tapi masbuk selalu. Tidak ada kebaikan lagi orang itu, kata beliau. Begitu juga yang disebutkan oleh Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab mengatakan, ma fatatni at-takbiratul ula mundu khamsina sanatan. Semenjak 50 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 50 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya Allah, andai kita mendapatkan menantu seperti ini, udah usah mahal-mahal maharnya. Kalau sudah bisa dia jaga salat jamaah, maka putri kita lebih bisa dijaga. Boleh ya? Kita buat syaratnya. Syarat calon menantu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Begitu datang ke rumah kita nanti, semenjak balik berapa kali ketinggalan takbiratul ihram? 2 kali Pak, tunggu 50 tahun ke depan baru boleh melamar. Masya Allah. Ini boleh kita buat. Ini di antara cara kita memperbaiki generasi. Syarat laki-laki yang melamar ke rumah kita tidak ketinggalan takbiratul ihram. Apa standar tidak ketinggalan takbiratul ihram? Ada 5 pendapat ulama. Dan pendapat yang lebih kuat ini juga yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seseorang itu dianggap mendapat takbiratul ihram ketika imam takbir dia hadir di tempat dan tidak ada jeda, langsung dia ikut takbir. Tidak sempat baca Fatihah. Kalau imam sudah baca Fatihah, ketinggalan takbiratul ihram. Oleh karena itu, bagi kita yang ada di tempat, imam takbir Allahu Akbar, jangan sibuk lagi urus yang lain. Sibuk matikan HP, sibuk lagi urus kaki sana, kaki sini. Langsung takbir. Bagi kita juga yang masih meyakini pakai usolli, sebelum imam takbir yang diperbanyak usollinya itu. Jangan sampai nanti imam sudah takbir Allahu Akbar, kita masih usolli. Imam sudah baca Fatihah, kita masih ngulang-ulang takbirnya. Sayang, ketinggalan takbiratul ihram. Sayang. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang yang menjaga takbiratul ihram selama 40 hari kutibat lahu bara'atan, dibebaskan dari 2 bahaya. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari sifat orang munafik. Ini ada kaitan lagi dengan pertanyaan tadi. Selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah berikan 2 kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari sifat orang munafik. Sifat orang munafik di antaranya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia khianat. Allah bebaskan dari sifat ini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu tempatnya kerak neraka paling dalam. Maka mudah-mudahan dengan semangat kita menjaga takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari menjadi sebab Allah bebaskan kita dari api neraka dan dibebaskan dari sifat orang munafik.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah memperpanjang pembicaraan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.